Saudara Sekjen PDIP Hasto Kristianto tidak dapat hadir memenuhi panggilan KPK dalam statusnya sebagai tersangka pada hari ini. Hasto tidak hadir karena ada agenda lain yang sudah terjadwal sebelumnya. Juru bicara PDI Perjuangan Guntur Romli bilang Sekjen PDIP Hasto Kristianto tidak dapat hadir memenuhi panggilan KPK karena sudah terjadwal dengan agenda kegiatan dari rangkaian HUT partainya. Oleh karenanya, PDIP meminta KPK dapat melakukan jadwal pemanggilan ulang kepada Hasto Kristianto. PDI Perjuangan dan Saudara Sekjen DPP PDI Perjuangan, Mas Hasto Kristianto, akan selalu taat hukum, akan selalu mengikuti semua prosedur. Namun karena ada rangkaian hari ulang tahun Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan pada tanggal 10 Januari tahun 2025, maka Saudara Sekjen tidak bisa memenuhi panggilan KPK pada hari ini. Dan kami juga memohon kepada KPK untuk menjadwalkan ulang setelah acara hari ulang tahun Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan pada tanggal 10 Januari tahun 2025. Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional, Roni Talapesi, melalui keterangan tertulis bilang, Sekjen Hasto Kristianto belum dapat memenuhi panggilan pada hari ini dikarenakan telah memiliki agenda yang telah terjadwal sebelumnya. PDI Perjuangan dan Bapak Hasto Kristianto taat pada hukum dan akan mengikuti semua proses hukum. Namun kami mohon kepada KPK untuk dapat dijadwalkan ulang setelah tanggal 10 Januari 2025 setelah peringatan HUT PDI Perjuangan. Kami menyerahkan kepada KPK soal penjadwalan ulang itu. Terima kasih. Sementara itu, Saudara, juru bicara KPK Tessa Mahardika menyebut penyidik menginfokan bahwa Saudara HK mengirimkan surat pemberitahuan ketidakhadiran dikarenakan ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan. Untuk selanjutnya, penyidik akan menjadwalkan pemanggilan ulang kepada yang bersangkutan. Tim penyidik KPK memanggil mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan dalam kasus suap penggantian antar waktu atau PAW anggota DPR RI yang menjerat mantan caleg PDIP Harun Masiku dan juga Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan tiba di KPK pada Senin 6 Januari 2024 pukul 12.33 waktu Indonesia Barat. Kepada media, Wahyu menyebut akan memberikan pernyataannya usai menemui penyidik KPK. Lalu kapan KPK akan menjadwalkan pemanggilan ulang terhadap Sekjen PDIP Hasto Kristianto dan apa saja yang akan didalami KPK saat memeriksa mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan? Kita tanyakan langsung kepada jurnalis Kompas TV Dian Silitonga. Selamat petang, Dian. Jadi kapan ini Hasto Kristianto akan dipanggil ulang dan keterangan apa saja yang akan digali KPK terhadap Wahyu Setiawan? Ya, Yasir, biasanya KPK ini akan menjadwalkan ulang pemeriksaan baik terhadap saksi maupun tersangka 3 hari kerja setelah penjadwalan sebelumnya. Jadi kalau saat ini tanggal 6, kemungkinan akan dijadwalkan ulang tanggal 9 Januari. Tapi karena kita tahu, tadi Anda sudah sebutkan bahwa ada permohonan dari pihak hukum atau tim PDI Perjuangan yang meminta supaya KPK bisa mempertimbangkan menjadwalkan ulang Hasto Kristianto pemanggilan pemeriksaannya sebagai tersangka ini setelah tanggal 10 Januari atau setelah perayaan hari ulang tahun PDI Perjuangan, ya kita akan lihat nanti kapan KPK akan menjadwalkan ulang pemanggilan pemeriksaan terhadap Hasto Kristianto sebagai tersangka. Karena sampai dengan saat ini belum ditentukan atau belum diumumkan waktu tepatnya. Nah, seperti yang kita ketahui, Yasir, bahwa memang Hasto Kristianto sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus suap yang melibatkan buronan Harun Masiku sejak 23 Desember yang lalu. Tidak hanya ditetapkan sebagai tersangka sebagai pemberi suap saja, tetapi Hasto Kristianto juga ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan perintangan penyidikan. Karena berdasarkan penjelasan dari Ketua KPK pada konferensi pers beberapa waktu yang lalu memaparkan bahwa Hasto Kristianto ini diduga memerintahkan Harun Masiku untuk merendam handphone miliknya di air untuk agar tidak dapat dideteksi oleh KPK, kemudian segera melarikan diri pada saat OTT berlangsung Januari 2020 yang lalu. Dan ketika Hasto diperiksa sebagai saksi pada Juni 2024 yang lalu, Hasto juga menggunakan pola yang sama, memerintahkan stafnya untuk merendam handphone agar
membuang jejak begitu. Nah, selain Hasto Kristianto, hari ini KPK juga memanggil 2 saksi, yakni mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan juga mantan anggota Bawaslu Agustiani Tio untuk diperiksa. Tentu keterangannya diperlukan untuk memberikan atau makin meyakinkan penyidik sejauh mana keterlibatan Hasto Kristianto dalam kasus ini, dan kemudian juga untuk memastikan apakah ada pihak-pihak lain yang terlibat dalam kasus ini yang kemudian berpotensi ditetapkan sebagai tersangka. Wahyu Setiawan sudah diperiksa sekitar 4 jam. Kita akan menunggu sampai pemeriksaan selesai untuk mengetahui poin-poin pemeriksaan apa yang digali penyidik KPK terhadap Wahyu Setiawan dalam kasus ini. Yasir. Terima kasih jurnalis Kompas TV Dian Silutonga atas informasinya dari KPK. Dan saudara, usai jeda, Kompas Petang masih akan kembali dengan informasi penting dan menarik lainnya bersama rekan saya, Cynthia Rompas. Terima kasih Yasir Neneama. Saudara, informasi lainnya di Kompas Petang akan kami hadirkan selepas jeda. Pelatih Timnas dicopot. Kapten Timnas Jay Itzes nyatakan terima kasih. Kita sudah menulis sejarah bersama ke Sintayong. Kopi luwak, pelopor kopi nikmat, nyaman diminum. Jelang malam dengan berbagai informasi. Muncul tuntutan untuk mengevaluasi penggunaan senjata polisi. Sangat dibutuhkan Indonesia guna menjaga stabilitas. Meminta pemerintah mempertimbangkan lagi kebijakan. Dari sumber yang selalu menginspirasi. Pemerintah memastikan dengan anggaran Rp10.000 sudah mempertimbangkan biaya tenaga Sapa kerja. Indonesia Malam. Setiap hari